Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya kamu hari ini? Alhamdulillah. Apa kabarnya kamu hari ini? Baik. Apa kabarnya kamu semua? Siapkah belajar coding hari ini? Siap. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik. Apa kabarnya Bu Guru hari ini? Kami siap belajar coding hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, anak-anak semua, adakah hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? Al-Fajri belum sehat? Baik, kita doakan ya, semoga teman kamu yang sakit cepat sembuh. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa agar mendapatkan keberkahan. Pada Haikal, silakan pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang kecerdasan artifisial. Ya, tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Namun sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu pelajaran sebelumnya, yaitu tentang coding. Siapa yang masih ingat apa itu coding? Ya, apa nak? Coding adalah kegiatan memberi perintah kepada komputer. Ya, coding adalah sebuah kegiatan memberikan perintah kepada komputer. Ya, betul. Kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Ya, bagus sekali. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang kecerdasan artifisial. Apakah kalian pernah dengar? Pernah dengar tentang kecerdasan artifisial? Kalau AI? Sudah pernah mendengar AI. Jadi AI dan kecerdasan artifisial itu sama ya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu tujuan belajar kita tentang kecerdasan artifisial. Kamu bisa menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, menyebutkan karakteristik utama tentang AI dan memahami cara kerja AI dengan contoh sehari-hari. Kemudian kamu memahami cara kerja dasar AI dengan contoh sehari-hari. Siap melanjutkan pelajaran hari ini? Siap. Oke. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan melakukan permainan yaitu robot berkata. Semuanya berdiri. Jadi di dalam robot berkata ini, kamu harus mendengarkan instruksi Ibu, perintahnya. Kalau Ibu mengatakan robot berkata tepuk 2, berarti kita melakukan tepuk 2. Kita coba ya dulu ya. Robot berkata tepuk 2. Robot berkata tepuk 3. Robot berkata pegang kepala. Robot berkata pegang hidung. Tepuk 2. Nah, ini bilang dari apa? Instruksinya harus ada robot berkata. Kita ulang lagi ya. Robot berkata, satu langkah ke kanan. Robot berkata, tepuk 2. Robot berkata, tepuk 5. Robot berkata, salaman dengan teman. Tepuk 1. Nah, tadi Ibu bilang apa? Harus ada Robot robot berkata. berkata. Itu artinya apa? Artinya Tidak konsentrasi. tidak konsentrasi. Artinya dalam pembelajaran ini ya, di dalam kecerdasan artifisial itu robot akan bekerja apabila mendapatkan instruksi atau perintah. Kalau nggak ada perintah maka dia tidak melakukan Apa-apa. ya, dia tidak melakukan dia hanya bekerja sesuai apabila ada perintah yang jelas. Paham? Oke, silakan duduk kembali. Ya, semuanya perhatikan video ini. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai.
Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatnya. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali lampu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespons sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Dari video tadi, apa yang dapat kamu ambil? Video tadi menjelaskan apa? Tentang AI, tentang kecerdasan artifisial. Jadi, menurut kamu AI itu apa? Setelah tadi mendengarkan video, menurut kamu AI itu apa? Kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan dan pemikiran manusia. Ya. Bisa diulangi coba kamu? Apa itu AI? Bisa? Ya? Atau ada yang lain? Mau menambahkan? Haikal? Bagaimana? Baik, kita kasih tepuk salut buat Dara. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Ya, bagus sekali Dara. Ya. Jadi, definisi dari AI itu adalah ya, kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan dan pemikiran manusia. Komputer dapat dilatih untuk belajar dari informasi. Menurut kamu, kenapa AI bisa menjawab pertanyaan kita? Karena dia sudah dilatih. Karena dia sudah dilatih. Terus, apa lagi? Komputer dapat dilatih untuk belajar dari informasi. Ada lagi?
menjawab pertanyaan kita karena selalu kita beri masukkan informasi adanya data, ya, adanya data kemudian diproses, diserap oleh AI. Kemudian apabila kita bertanya, dia akan memproses data-data yang sudah pernah diberikan kepada AI. Oke, kemudian di AI ini apa bedanya dengan manusia dengan robot menurut kamu? Robot, tahu robot? Tahu. Pernah lihat robot? Gimana? Oh, mainan robot. Ya, ada robot sekarang ada robot yang bisa dibentuk seperti manusia, melakukan tugas-tugas manusia. Tapi apakah ada bedanya dengan manusia? Robot dan manusia apakah ada bedanya? Ada bedanya, Pak. Robot lebih pintar daripada Ya, tidak. Oh, ada yang tidak setuju. Dara, menurut Dara kenapa? Menurut Dara lebih pintar mana, robot atau manusia? manusia. Manusia. Kenapa? Karena manusia menciptakan robot. iya, karena robot itu diciptakan oleh manusia. Makanya walaupun dia bisa punya kemampuan melakukan tugas-tugas seperti layaknya manusia, tetapi tetap saja manusia lebih pintar, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Bu, apakah KA dan AI itu sama definisinya? Saya masih bingung. Iya, lagi sekali pertanyaannya, Farel. Jadi KA dan AI itu sama. KA itu adalah kecerdasan artifisial dalam bahasa Indonesianya. AI itu adalah AI, artificial intelligence. Jadi itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya namanya kecerdasan artifisial. Jadi AI atau KA itu sama, ya, sama-sama sebuah teknologi yang bisa membantu pekerjaan manusia dalam sehari-hari. Oke, bisakah kalian menunjukkan contoh AI di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa Dara? Media sosial. Media sosial itu seperti apa contohnya? Aktivitas. Media sosial seperti TikTok, ada Facebook, ada Instagram, apalagi Mobil tanpa kemudi. mobil tanpa kemudi itu menggunakan AI. Ya, kemudian apa lagi? Melakukan asisten. Kenapa? Ya, apa? Yang jelas? Benar? Periklanan online. Misalnya apa biasanya yang muncul? Iklan di YouTube, muncul ada iklan. Terus apa lagi? Permainan video. Sampai suka main permainan video. Ya, itu menggunakan teknologi AI. Perangkat asisten rumah apa misalnya? Yang ada di rumah. Kayak mesin. Mesin? Mesin Mesin cuci. vakum. Vakum. Ya, Kipas itu. angin. Ya, apa lagi? CCTV. Itu ada contoh-contoh dari teknologi yang menggunakan teknologi AI. Hiburan. Baik. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari AI. Ya, AI di
data, mengenali pola, mengambil keputusan. Contohnya apa? Misalnya ini contoh kita lihat YouTube ya. Nah, di YouTube ini ada menu-menu pilihan yang bisa ditonton. Ini juga berdasarkan setiap harinya sudah sering kita buka. Misalnya ada lagu Indonesia Raya, ada karton, ada anomali, ya. Melalui apa? Melalui kotak pencaharian, atau bisa juga menggunakan suara yang ada gambar mikrofonnya. Paham? Atau ada yang sering melakukan ini di rumah? Dengan HP? Ada. Apalagi? Nah, jadi ini menggunakan teknologi AI. Paham sampai di sini? Paham. Nah, selanjutnya cara kerja AI. Kalau tadi karakteristik, karakter ya, karakter AI. Kalau sekarang cara kerja AI, menginput data, kemudian diproses, kemudian menghasilkan output. Contohnya seperti kita main tadi tentang robot berkata. Kamu mendapatkan informasi dari tadi perintah, instruksi ya kan? Memberikan data, kemudian kamu proses. Setelah itu bilang robot berkata. Itu ada proses yang di dalamnya. Kemudian kamu bergerak. Itulah hasil dari perintah yang diberikan oleh ya, yang kita perintahkan kepada AI. Paham? Boleh kita coba ya? Siapa yang satu orang maju ke depan boleh? Dan silakan. Yang Madinah, ayo. Maju. Kita coba misalnya dari ini dari contoh dari YouTube ya. Kamu mencari apa? Ketik aja. Misalnya mau video apa? Tentang apa? Terserah mau lagu boleh. Mau apa yang biasa kamu lihat apa? Mau masakan? Atau cara video apa aja? Masak apa? Nah, coba tengok. Nih, begitu teman kamu mengetik cara memasak, langsung ada pilihan mau masak apa, ya kan? Nah, ini udah dimasukkan data sebelumnya. Masukkan data. Jadi ada pilihan mau masak apa? Mau masak kepiting, telur, ya kan? Nah, tinggal pilih yang mana. Inilah cara kerjanya ya, cara kerja AI. Dia sudah dikasih dulu data-data semua informasi kita. Ketika kita mau ketik clue-nya aja langsung muncul beberapa pilihan. Nah, lanjutkan. Masak apa? Memasak kue apa? Nah, langsung kalau dibilang kue, masak kue. Ternyata kue itu kan banyak pilihannya lagi kan? Muncul lagi kan? Ya, ada bermacam-macam kue. Tinggal pilih. Mau kue apa lagi? Harus lebih jelas. Kue apa? Nah? Kue bolu, kue apa? Kue nastar. Iya. Kue nastar ternyata ada lagi pilihan nastar. Ada ya, ada berbagai banyak video dan bermacam bentuk
tentang nama benda, apakah dia termasuk AI atau bukan. Kalau termasuk AI, ceklis di kotak AI. Kalau tidak, tentang dikali di kelompok di kotak bukan AI. Ditulis nama kelompok. Nama kelompok ya. Nanti diputar pilihan termasuk AI nggak? Ya kan kalau ada apa tadi kita ada pengatur waktunya. Deskripsi itu kamu ini penjelasan kamu kenapa termasuk AI. Anak ibu semuanya sudah siap semuanya kan? Sudah. Ya, silakan sekarang mempresentasikan LKPD-nya ke depan. Yang kelompok sudah siap, silakan maju ke depan. Oke, presentasikan. Bacakan dengan suara keras. Menurut kamu, mesin cuci AI karena bisa kita kendalikan untuk mencuci baju. CCTV bisa merekam CCTV AI bisa merekam aktivitas manusia. Lampu ini bukan AI karena dilakukan secara manual. AC AI karena ada pengaturan suhu pendinginannya. Robot vakum AI bisa mendeteksi kotoran di sekitarnya dan membersihkannya. Iya, bagus sekali. Coba sama-sama kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Bahasanya AI itu adalah sebuah teknologi, ya, teknologi yang bisa melakukan pekerjaan seperti yang kita inginkan. Ya, dia AI itu mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Karena itu, kamu semua ibu harap juga jangan kalah dengan AI. Harus terus tekun, rajin belajar supaya kedepannya kamu bisa lagi menciptakan alat-alat teknologi yang lebih canggih. Baik anak-anak sekalian, sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanallah.